بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Suniati dan Ibu Vivi. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah, terutama yang membacanya tadi. Baiklah para muta'alimah sekalian, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz, kami persilahkan Ustazah Hajah Emah Makziah untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan Ustazah. Ya. Tes suaranya jelas ya Bu ya? Jelas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Ahmadi Rojali, yang kami hormati Ustazah Suniati Haris, Ustazah Yuli, Bu Josi, ibu-ibu tim pembaca rawi, ya, dan ibu-ibu sekalian, para hadirin pada acara Maulid Nabi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Gimana Bu? Sehat-sehat semua Bu? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ya. Hampir 1 tahun lebih ya Bu ya. Kita Ya. 1 tahun lebih ya. Kita belum bisa temu muka langsung. Nah, pada pengajian kita ada di Darun Najah, ada pengajian hari Jumat pagi, ada juga hari Senin sore, ya. Udah kangen kita ya Bu ya, hampir 1 tahun lebih kita tidak jumpa. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita bisa pengajian seperti normal lagi Bu. Amin ya robbal alamin. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengajar kita, guru kita pada sore hari ini, Kiai Haji Ahmadi Rojali, yang berkenan untuk mengisi, ya, untuk memberikan tausiahnya pada kita semua di kesempatan kali ini. Dan juga terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah bergabung bersama-sama mengikuti acara Maulid Nabi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi ini kita terjalin lagi silaturahmi kita. Amin. Kita terjalin silaturahmi kita, kemudian kita juga lebih mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Dan kita juga mudah-mudahan umat Islam, khususnya kita yang mengaji pada sore hari ini, mudah-mudahan mendapat syafaat dari Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang akan datang yang ngaji mudah-mudahan tambah banyak lagi, gitu ya Bu ya, tambah semangat lagi ya. Amin. Nah, amin ya robbal alamin. Karena pengajian kita ini sebulan 2 kali ya, hari Jumat sore, insya Allah Jumat sore berkah Bu ya. Doa kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu ya acara kita Maulid Nabi ini. Sekian, mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, ada kekurangan-kekurangan. Berkah mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kami silakan Ustadz Ahmad Rojali ini
alumni Darun Najah ini orang Betawi asli ya Ustadz ya. Iya, udah bilang kau persilahkan di acara ini. Terima kasih Ustazah Emma. Selanjutnya mari para muta'alimah kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustaz Haji Ahmadi Rojali yang merupakan memang alumni dari Darun Najah juga, tapi dengan potensi akademik yang bagus, yang tinggi. Kita lihat sebagai bukti bahwa Darun Najah menghasilkan alumni yang bermanfaat buat umat. Amin. Mari kita persilahkan ya Ustaz berikan tausiahnya pada kita semua, dan ibu-ibu mohon di mute ya supaya kita bisa khusyuk mendengarkan beliau. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bunda Yosi supaya nanti setelah kajian tausiah dari Ustadz ini kita bisa langsung mengajukan tanya jawab, nanti akan dipandu oleh Bunda Yosi. Kami persilahkan dengan hormat Pak Ustadz. Langsung Bunda? Ya, silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan salam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan sihah wal afiyah, tahiyatan salam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Alhamdulillah. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ya'tihil mautu fi kulli makan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu rahmatan inni lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Apa kabar Bunda muta'alimat semua, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat semua para guru kita, para orang tua, bil khusus orang tua kami, orang tua saya. Alhamdulillah sejak saya bujangan mondok di pesantren Darun Najah sampai akhirnya sendirian, tidak punya pasangan. Kemudian alhamdulillah ketemu dengan Ustazah Emma Maziah, dipertemukan dengan ibunya anak-anak yang alhamdulillah hari ini sudah 4. Ketemunya di rumahnya Ustazah Emma,
bersama ayah Marus Amin, bersama Umi Yati, alhamdulillah. Dan hari ini dipertemukan kembali setelah terakhir ketemu di Kalimukti. Ini artinya senang sekali bisa diajak dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Imam Sufyan Ibnu Uyainah pernah menyampaikan kepada kita, inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlan bihudurihim, meskipun ketemunya dalam jama'atuz zoomiyah, ya, Zoomer Society, meskipun kadang-kadang ketemunya di jama'atul Facebookiyah, Facebook Society, meskipun kadang-kadang ketemunya di jama'atul Instagramiyah, Instagram Society, meskipun kadang-kadang ketemunya di jama'atul Twitteriyah, Twitter Society. Tadi syukur alhamdulillah sudah 1 tahun lebih tidak ketemu. Mudah-mudahan insya Allah hari ini kita dikumpulkan di Zoom. Tidak lama lagi mudah-mudahan semakin landai dan semakin landai. Insya Allah para bunda muta'alimah insya Allah segera akan bertemu Ustazah Hajah Emma Mazia dalam muta'alimah yang langsung bertatap muka insya Allah. Dengan izin Allah mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa orang tua saya yang sudah mengingatkan, Ibunda Yulailah yang juga sudah memperkenankan, ya, kalau beliau nggak ngasih mic-nya ya mungkin saya diam aja. Tapi syukur alhamdulillah beliau ngasih mic-nya, ngasih persilahkan. Kalau dibilang Ustadz diam aja jangan ngomong, ya saya diam aja nggak ngomong sampai sore, ya kan? Alhamdulillah. Mohon maaf kemarin WA-nya telat dibaca karena memang kondisinya di perjalanan. Mudah-mudahan Ibunda Yulailah Sanusi beserta keluarga besar diberikan kesehatan, panjang umur tentunya. Amin ya rabbal alamin. Juga amin. Juga ibunda-bunda muta'alimah yang sudah membawakan rawi luar biasa tadi. Ada Ibunda Lili, Ibunda Sumi, Ibunda Ulfa dan tim yang sudah marhaban ya Nurul Aini, luar biasa, ya. Tadi sudah banyak dibacakan, ya. Dan mudah-mudahan pembacaan rawi kita insya Allah memberikan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh Ustazah Suniati Haris dan sari tilawah oleh Ibunda Vivi. Luar biasa, mudah-mudahan kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah SAW dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh para bunda muta'alimah yang mohon maaf lahir batin namanya nggak disebut karena emang segitu doangan catatannya, ya, catatannya cuma segitu doangan. Jadi kalau nggak disebutin mohon maaf, yang kecil nggak disebutin gelar, yang besar nggak disebutin nama. Mudah-mudahan kita semua sehat, jauh dari bahaya, jauh dari bencana, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda muta'alimah, saya panggilnya bunda-bunda aja, ya, karena dipanggil ibu kayaknya emang ibu-ibu semua. Jadi kalau dipanggil bunda, ya kan, yang sudah umurnya tidak muda lagi menjadi muda, yang kemudian masih muda insya Allah semakin muda dan semakin sehat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kumpulnya kita sore hari ini mudah-mudahan tidak hanya di Zoom. Insya Allah Allah kumpulkan kita dalam nilai ibadah, dan mudah-mudahan nanti Allah pertemukan kita di bawah benderanya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.
maka saya menjalankan amanah bahwa judul kita sore hari ini adalah akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita. Ini sebetulnya kalau dibaca temanya, judulnya udah selesai. Kenapa udah selesai? Karena udah dijawab oleh qori'ah kita. Sudah disampaikan oleh Ibunda Ustadzah Suniyati Haris barusan. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini artinya kalau kita melihat akhlak Rasulullah sebagai tauladan, suri tauladan buat kita. Ini kita mengadakan maulid, berjumpa di Zoom ini, tentunya ada timbul satu pertanyaan. Emang siapa yang nyuruh kita maulid? Kita ngadain maulid, siapa yang nyuruh? Hakikatnya sebetulnya yang nyuruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah menyuruhnya? Tadi di dalam ayat yang kemudian sudah dibacakan oleh Ustazah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat apa ini, Bu? Surat Al-Ahzab ya. Ayat 21 ya. Ini udah ngetren sekali ayatnya, sudah kita hafal. Surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa Allah meminta kita untuk kemudian menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswah. Apa itu uswah? Figur untuk kemudian kita tiru, kita gugu, kita jadikan uswatun hasanah sebagai pegangan hidup kita, sebagai suri tauladan kita dalam menjalankan kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman pertanyaannya, Bunda muta'alimah semua, bagaimana cara kita untuk menjadikan akhlak Rasulullah sebagai suri tauladan? Sebabnya Rasul kita udah wafat, Nabi kita udah mati, udah meninggal. Bagaimana kita bisa menjadikan suri tauladan akhlak beliau dalam kehidupan kita? Kalau seandainya, mohon maaf lahir batin ya, kalau seandainya ini Nabi kita itu adalah orang yang masih hidup ya, orang yang masih ada di sekeliling kita. Misalnya Nabi kita contoh itu Ibunda Yulailah Sanusi misalnya. Misalnya Nabi kita ini perempuan, namanya Nabi Yulailah Sanusi misalnya. Itu enak. Nyontohnya gampang. Kenapa gampang? Karena jogrogannya masih kelihatan. Cara bicaranya, cara duduknya, cara penyampaian intonasinya. Kenapa? Karena memang masih kita lihat, masih bisa kita contoh. Nah, permasalahannya sekarang untuk menjadikan akhlak Rasulullah itu adalah uswah hasanah, suri tauladan kita, sulitnya Nabi kita udah nggak ada, Rasul kita udah wafat. Bagaimana kita mencontohnya? Nah, makanya di sini kita diharapkan untuk banyak belajar dari sejarah. Dari sejarah apa? Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mau nanya nih, Bunda-bunda muta'alimah terakhir ketemu setahun kemarin ya? Betul? Udah lebih? 2 tahun ya kita? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Iya, gampangnya hitungnya gini aja, corona udah berapa kali ulang tahun, begitu aja. Kalau coronanya udah berkali-kali ulang tahun. Oh, iya. Ya. Terakhir sebelum akhir ngaji itu terakhir piknik kapan? Ya, Nah, piknik. ini kita ngaji nih. Sebelum kita ngaji pernah piknik nggak? Kemana pikniknya terakhir? Ayo kemana? Ya. Ke puncak. Lupa, katanya Ya. Ustaz.
Oh, ke puncak. Kalau pikniknya ke puncak, itu namanya asar. Jadi kalau bapak, ibu, ibunda-bunda muta'alimah ini sampai ke puncak, ke villa, itu begitu turun dari mobil, perhatikan sendalnya, perhatikan sepatunya. Itu yang kita injak, itu bekasnya sedikit, itu namanya asar. Tapi kalau pikniknya itu ke Anyer, pikniknya itu ke Tanjung Pasir, pikniknya itu ke Ancol, ya ke pantai Ancol, ya atau ke Pik yang baru itu, ya di pinggir-pinggir pantai itu kalau kita turun dari mobil, kaki kita, sepatu kita, sendal kita itu jelas bekasnya. Nah, dalam terminologi bahasa Arab yang jelas bekasnya itu disebut dengan siroh. Maka kita mengenal istilah siroh nabawi, ya. Jadi kalau Nabi kita udah nggak ada, Rasul kita udah wafat, kita ingin menjadikan akhlaknya sebagai suri tauladan, maka banyak-banyaklah pelajari siroh nabawiyah. Pelajari cerita sejarah tentang baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana cara belajarnya? Ulama-ulama terdahulu udah ngajarin kita. Bagaimana ulama-ulama terdahulu memperkenalkan suri tauladan Rasul, sejarah Rasul dengan lagu. Sebab kalau anak sekarang untuk belajar sejarah Nabi pakai sejarah itu rada sulit dan susah. Tapi kalau untuk belajar sejarahnya dengan lagu, maka itu lebih mudah. Maka timbullah yang namanya Syaraful Anam, yang tadi Bunda Muta'alimah baca tuh, yang Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Azkal Askiya, Assalamu alaikum. Nah, ini artinya bahwa ada sejarah yang kemudian ditulis oleh ulama pakai lagu, maka timbul namanya Syaraful Anam. Syaraf artinya mulia, Anam itu artinya manusia. Berarti Syaraful Anam artinya manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Syaraful Anam atau yang kita kenal dengan Al-Barzanji. Ada namanya Ad-Diya Al-Ulami. Ada yang namanya Simtud Duror. Ada yang namanya Maulid Diba. Banyak maulid-maulid sejarah-sejarah Nabi yang kemudian disampaikan ulama dengan lagu. Ya, makanya begitu kita baca, maka kita mengenal siapa baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seringkali kita mengenal Rasulullah itu kita sering baca tuh, ya Maulid, ya Al Jannatu wa Na'imuha Sa'dun liman yusalli wa yusannim wa yubarik alaih, sampai akhirnya Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sampai akhir. Kita apal rawi sampai kulit-kulitnya. Sampai terakhir walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Syahrani ya, bukan Syahrini. Ya, ini dibacanya Syahrini. Falamma tamma, ya kan Syahrini, bukan Syahrini tapi Syahrani, ya. Beda Syahrini sama Syahroni. Kalau Syahroni itu 2 bulan. Kalau Syahrini itu maju mundur cantik, ya. Udah beda artinya. Nah, ini sampai kita hafal tuh cerita Nabi dari awal abtadiul imla bismidzatil aliyah sampai akhirnya, ya kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika. Kita hafal itu, tapi jarang sekali kita mengerti apa yang kita baca. Tadi misalnya di awal, ya Nabi, ya kan, salam alaika. Atau yang kemudian kita sering baca tadi, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya. Artinya apa tuh Bunda? Assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik azkal azkiya. Apa tuh artinya kira-kira? Itu kan sejarah, tapi dibuat pakai lagu. Sama dengan kita baca selawat yang lain, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syari wa daraji, afatayajiratal alami, ya Allah ya uhailal judi wal karami. Jadi terusin ujungnya. Suka ada yang nerusin la 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 lai lai lai. Jangan, ya kan? Ini artinya bahwa sejarah itu sering kita baca, tapi jarang sekali kita memahami. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Assalamu alaik. Jangankan kita orang yang seiman, seakidah, kita umat baginda Rasul, maka kita ketika dibacakan nama baginda kita Rasul, selalu kita mengucapkan selawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan ketika kita bertemu dengan Rasul, kita mengucapkan assalamu alaik. Makanya orang yang umroh atau haji, sampai dia ke Madinah, sampai dia ke Masjid Nabawi, sampai dia ke Raudhah, maka jelas bacaannya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Khalilullah. Itu artinya ini salamnya kita sampaikan agar kita kelak nanti mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul sudah sampaikan, manzarani ba'da mamati, siapa yang kemudian menziarahi aku saat aku wafat, maka sebetulnya huwa zarani kama mamati, sebetulnya dia kemudian sedang menziarahi aku seperti aku masih hidup. Ini artinya ziarah kita saat Rasul wafat sama dengan Rasul masih hidup. Begitupun salawat kita, begitupun salam kita. Apa kata Rasul? Inna salataka ma'rudatun alayya. Sungguh salawat yang kalian baca, sungguh salam yang kalian sampaikan, ma'rudatun alayya, itu disampaikan oleh Allah secara detail. Oh ini salawat, oh ini salam. Dari mana? Dari bunda-bunda muta'allimah. Kapan? Tercatat di sana hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Jam berapa? Jam 15.30 sampai jam 17.30. Jelas bahwa kita hadir di sini tersampaikan ma'rudatun alayya. Maka assalamu alaik itu adalah salam kita kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita umatnya, orang Yahudi saja satu ketika itu Aisyah, Sayyidatina Aisyah, istri Rasul, yang lagunya sering kita dengar tuh, yang sama Rasul berlari-lari, yang bekas minumnya Aisyah diminum oleh Rasul, ya kan? Itu satu ketika beliau JJS. Ya, JJS itu apa Bunda? Jalan-jalan sore. Rasul sama Aisyah JJS. Begitu lagi JJS, tiba-tiba ada Yahudi Bani Quraisyah itu nyalamin ke Rasul. Tapi beda bahasanya. Kalau kita sahabat, ya kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan, Abdullah ibnu Mas'ud ketemu Rasul, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini enggak, assalamualaikum. Apa tuh asam? Asam itu artinya racun. Maka kalau kita artikan assalamualaikum, artinya mampuslah kau, matilah kau, ya kan Muhammad. Maka marah nggak kira-kira itu istrinya Rasul, Sayyidatina Aisyah? Marah, ya kan? Apa kata beliau? Ya, assalamualaikum alaika wa alaika wa la'natullahi wa adabuh. Itu perempuan begitu Bu ya. Kalau dikasih satu balasnya tiga. Ya kan?
kan dikatain satu, asam alaik, matilah kau Muhammad. Dibalas sama Isa, asam alaik wa alaika, kau juga yang akan mati, kau juga yang akan binasa, wa la'natullahi alaik, dan Allah melaknat engkau, wa adzabuhu, dan engkau akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya assalamu alaika. Itu artinya salam kita kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak usah khawatir salam kita ma'rudatun alayya. Allah akan sampaikan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Zainal Anbiya ini adalah pemimpin para nabi, Khatamal Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi. Kenapa Rasul disampaikan dalam rawi-rabi, baik itu Syaraful Anam Barzanji, ataupun Maulid Diba, ataupun Abdiya Al-Ulami, atau Maulid Simtud Duror, selalu disampaikan assalamu alaika Zainal Anbiya, bahwa Rasul adalah pemimpin para nabi. Pertama, Rasul orangnya belum lahir, tapi ceritanya udah ada. Di mana? Ada di Maulid Diba. Apa disampaikan? An Atha ibnu Yasar an Kahbil Ahbar, bahwa di situ kemudian ada namanya Atha, itu anaknya Yasar, ahli kitab. Yasar ini ahli ilmu Taurat, dia hafal betul bagaimana kitab Taurat. Kemudian Yasar bilang, qala 'allamaniyal kitaba illa shibran wahidan. Aku diajarkan bapakku tentang kitab Taurat, tapi selembar itu nggak diajarin. Qala yakhdimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Kemudian bapaknya ini masukin selembar itu kemana? Ke dalam kotak. Falamma mata abi fatahtuhu. Ketika bapaknya Atha, Yasar ini ahli kitab, meninggal, maka kemudian Atha membuka kotak itu. Pas dibuka, apa isinya? Di situ disebutkan kharaja ya nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Ada nabi akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Itu artinya nabi lahir di Mekah, hijrahnya ke Madinah, dan kemudian menguasai negeri Syam. Rasulnya belum ada, tapi ceritanya udah ada. Ini yang menyebabkan Rasul disebut dengan Zainal Anbiya. Yang kedua, penciptaan manusia, ya, yang katanya manusia itu perusak, penumpah darah. Ternyata dengan hadirnya Rasul menyampaikan, inni lam ub'as la'anan innama bu'istu rahmatan. Aku tidaklah diutus untuk mencaci maki. Maka Rasul tidak pernah mencaci maki. Yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru, rangkul, jangan kau kemudian cerai-berai. Bahwa Rasul kemudian merangkul, tidak memukul. Rasul juga kemudian menjadikan sesuatu itu bersama-sama, bermanfaat untuk siapapun. Maka yang kedua dijadikan Zainal Anbiya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dia menghilangkan satu teori bahwa manusia itu perusak dan penumpah darah. Tadi ketika Rasul dicaci maki, Rasul disumpah serapah, apa kata Rasul kepada Aisyah? Mahlan mahlan ya Humairah, sabar, sabar wahai Humairah. Enggak apa-apa, terus diam aja. Enggak, tetap kita balas, cuma wa alaika, cukup dengan wa alaika. Itu artinya Allah sangat tahu apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, bahwa Rasul sebelum kemudian lahir ada namanya Suwad bin Qarin. Dia punya banyak jin, ya kan? Banyak yang kemudian bisa mendengar dan berbahasa dengan makhluk Allah yang lain. Sekarang ada namanya Muhammad Isa Daud. Muhammad Isa Daud itu bisa berbicara dengan jin, orang Mesir. Ya, itu ada bukunya, berbicara dengan jin. Ini artinya kemudian Suwad bin Qarin sebelum Rasul wafat, kok banyak jin-jin itu kemudian berselawat kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, sekarang kalau ada orang nggak mau berselawat, orang malas berselawat, diucapkan nama Rasul diam saja, maka dia lebih sesat daripada jin, lebih sesat dari gandarwo, kuntilanak, ya, dedemit dan seterusnya. Kenapa? Karena memang dahulu ketika Rasul akan lahir, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala berselawat. Ini artinya disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Zainal Anbiya. Maka tugas kita adalah untuk menyampaikan bahwa diri kita adalah bertugas menyampaikan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita ketahui kepada semua yang kita ketahui dan kita kenal. Anak kita, cucu kita, bahwa sesungguhnya Rasulullah adalah Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasulullah adalah Azkal Azkiya, Rasul yang paling bersih daripada yang lainnya. Makanya Aisyah kalau Rasul datang pulang dari mana-mana, diapain? Diambil, ya kan, keringatnya Rasul, kemudian ditaruh di selampeknya, sapu tangannya, kemudian dicium. Apa kata Aisyah? Abu suhu atyabu min rihil miski. Jadi bau keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu atyabu min rihil miski, lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya bunda-bunda, ya, nih suaminya udah pada pulang apa belum? Ya, ntar kalau suaminya pulang, ya kan, siap-siap tuh, ya kan, suaminya keringetan, ambil keringetnya, ya kan, kemudian cium-ciumin dah, ya kan, wah minyak misik nih bang, minyak misik, ya kan. Kenapa? Karena itulah Rasulullah, ya, Azkal Azkiya. Rasul adalah yang paling bersih. Jadi Rasul itu kalau datang lalar hewan-hewan yang lain kepada Rasul itu nggak nyarang. Kenapa? Wangi luar biasa. Beda kalau kita datangin lalar, itu nyarang ke kita. Kenapa? Kita bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah menjadi suri tauladan akhlaknya buat kita. Yang pertama bahwa Rasulullah adalah Zainal Anbiya wa azkal azkiya. Dia adalah pemimpin buat dirinya, umatnya. Begitupun kita, harusnya kita menjadi pemimpin bagi diri kita, bagi anak kita dan keluarga kita. Nanti malam, pagi, kalau suaminya telat bangun, kita bangunin, tapi banguninnya dengan selawatan. Astagfirullah, bangun pak. Rabbal baraya, papa, udah subuh pak. Astagfirullah minal khotoya, papanya gini doang. Kita berhenti nggak? Enggak. Nah, kalau tadi kan cuma gini doang, sekarang empos, cubit. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Enggak bangun juga. Ambil gelas yang ada di samping tempat tidur. Itu ada kitabnya namanya Syaraful Muhammadiyah. Istri boleh untuk menjaga syaraf Muhammadiyah. Apa itu kemuliaan ajaran Rasul? Itu suaminya boleh dipercik-percikin pakai air. Ya. Bangun ya, pah, bangun pah, ya kan. Itu kalau nikahnya belum lama ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya, beb, bangun beb, ya kan. Tapi kalau udah nikahnya 50 tahun, bangun, ya kan. Nah itu kalau nggak bangun juga, boleh kita siram, ya kan, rusya alaih. Dalam kitab itu disebutkan rusya alaih, boleh disiram pakai gelas. Nggak bangun juga, menawau doang, berangkat ke kamar mandi, ngapain? Ambil ember, kita apain? Kita tuangin ke mukanya. Nggak bangun juga, ya kan? Kita seret, kita bawa ke kamar mandi, diapain? Diblebek-blebekin, kemana? Ke kolom. Nggak bangun juga, udah minjem mic musola atau masjid, ya minjem musola, micnya kita siarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah suami saya.
barusan karena saya belebek-belebekin ya, karena nggak bangun sholat. Ini yang pertama ya. Yang pertama, artinya apa? Ayo kita ibunda-bunda ini paling gampang masuk surga. Bagaimana caranya? Tadi kalau bunda redo bangunin suaminya, bangun lebih dulu dari suaminya, itu kuncinya surga. Ayyuma mar'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah bighairi hisab min ayyi babin sya'at. Perempuan mana saja, istri mana saja, dia wafat lebih dulu daripada suaminya, dan suaminya redo, ya dibangunin redo, ketika dibikinin kopi redo, ya ketika ditinggal maaf ya Pak, aku mau kajian dulu di mana, Muta'alimah di Darun Najah, ya kan, ditinggal suaminya redo, maka itu kuncinya adalah surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala min ayyi babin sya'at. Dia tanpa hisab dan kemudian dari pintu mana saja dia boleh masuk. Luar biasa kalau perempuan mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah diminta inspeksi, datang untuk melihat langsung surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasul lihat? Begitu mau masuk surga, tiba-tiba ra'aitu imra'atan badaratni. Tiba-tiba nyelonong tuh, ya imra'atan. Apa itu imra'atan? Ya, kalau bapak, kalau bunda-bunda ke pom bensin, itu suka ada toilet, itu kacanya biasanya suka ada doanya. Ya, doanya itu di kaca, namanya kaca itu mir'ah. Ya. Kalau perempuan yang suka ngarca itu namanya imro'ah. Ya. Maka ketika berkaca itulah kemudian Rasulullah SAW sampaikan bahwa perempuan itulah kemudian ketika Rasul mau masuk surga, ra'aitu imra'atan badarasni, tiba-tiba ada perempuan yang masuk. Ditanya, man anta, siapa kamu? Anak kafidul yatim, saya yang menyantuni anak ya yatim. Ini artinya bahwa yang pertama, perempuan bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Dengan apa? Zainal Anbiya dan Azkal Azkiya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhlak Rasul yang bisa kita suri tauladani. Disebutkan dalam Syaraful Anam tadi tuh yang bunda-bunda Muta'alimah baca. Ya. Abda'ul imla'in bismillatil aliyah. Terus di bawahnya ada disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syadidul haya'i wat tawadu. Apa itu syadid? Apa itu syadid? Sangat-sangat haya, pemalu, wat tawadu, dan rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Disebutkan dalam Syaraful Anam bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam itu syadidul haya, sangat-sangat pemalu. Dari mana kita tahu? Satu ketika ya kan Ka'bah itu ujungnya itu talang airnya kurang pas. Jadi air yang datang ketika hujan itu membasahi Ka'bah. Bagusnya ada talang airnya. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas. Ada Bilal di bawah, ya kan? Ngapain? Rasul pengen benerin talang airnya. Begitu naik ke atas Ka'bah, tiba-tiba datang angin. Syadidul haya. Anginnya itu kemudian meniup daripada pakaian Nabi, ya jubahnya Nabi. Sehingga apa? Kelihatan betisnya. Baru betisnya doang kelihatan. Akhirnya Rasul buru-buru turun dari Ka'bah menutupi betisnya. Itu baru betisnya doang kelihatan. Rasul langsung malu, memerah mukanya. Ya. Ini artinya Rasul itu pemalu. Zaman sekarang orang-orang udah pada putus urat malunya. Sore-sore begini, ya kan, nenek-nenek jalan-jalan pakai mio, itu pakai celana wahai. Ya Bu ya. Banyak ibu-ibu tuh kalau sore jalan-jalan pakai celana wahai. Betul Bu ya? Ya Bunda ya. Pakai celana wahai atau celana apa itu? Hawaii, Ustaz. Oh Hawaii. Kalau Hawaii itu sampai dengkul.
Ini mah dia di atas dentul, namanya celana wahai. Kalau ke atasan lagi, namanya celana hai-hai. Ke atasan lagi tuh, sampai ketat, sampai kelihatan celengannya, itu namanya celana aduhai. Ya ini mohon maaf, orang udah nggak kenal malu sekarang. Ya, baju adeknya dipakai, sore-sore pada kumpul di pinggir-pinggir flyover. Ya kan, tuh sampai malam di pinggir flyover. Artinya mohon maaf lahir batin, orang sudah mulai tidak lagi malu dengan dirinya sendiri. Padahal Rasul mengajarkan syadidul hayah wat tawadu. Rasul itu pemalu. Yang kedua tawadu. Rasul itu maksum. Rasul dijaga. Rasul diampuni dosanya. Untuk apa? Mendapatkan tiket ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita ya nggak disebut nama Bu Haji marah, ya kan? Bu RT nggak disebut ketika acara, namanya pulang, ya kan? Timbang RT, ya kan? Nggak disebut marah-marah, ya kan? Akhirnya pulang. Padahal Nabi itu tidak mengharapkan pujian dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya Rasul tidak mengharapkan ridho dari siapapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang kemudian syadidul haya wat tawadu. Rasul sangat pemalu dan sangat-sangat rendah hati. Bertambah banyak cerita-cerita, risalah-risalah sirah nabawiyah kita dapatkan Rasulullah SAW itu sangat menghargai, mencintai yang kecil. Kita bisa lihat ya, Abdullah, ada Mu'ad bin Jabal yang diminta Rasul berangkat ke Yaman. Itu umurnya 11 tahun. Ada panglima-panglima perang, Ikrimah misalnya, itu umurnya 12 tahun. Ada Zaid bin Sabit yang kemudian menjadi penterjemah Rasul. Ya, ketika Rasul berangkat ke Hudaybiyah, Rasul kemudian melakukan negosiasi dengan Yahudi Bani Nazir. Itu Zaid bin Sabit umurnya 14 tahun. Itu artinya Rasul itu meskipun beliau punya kedudukan yang luar biasa, tapi menghargai yang kecil. Maka Rasul bersabda, laisa minna man lam yarham shagirana wa lam yuwaqir syarafa kabirina. Bukanlah golonganku, kata Rasul, mereka yang enggak sayang kepada yang kecil dan tidak menghargai kepada yang besar. Ayo, maka kita kemudian yang kedua ini syadidul hayah wat tawadu. Kita bisa menjadi malu seperti Rasul dan juga kita rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam beberapa sirah nabawiyah, disebutkan dalam beberapa maulid, baik itu Syaraful Anam, baik itu Barzanji, baik itu Simtud Durar, baik itu Ad-Diya Al-Ulami, baik itu Maulid Diba. Apa yang disebutkan? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul itu wa yuhibbul fuqara wal masakin, bahwa Rasul kemudian sangat mencintai orang-orang fakir dan orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Sering kali Rasul duduk bersama mereka dan meminta ridho mereka. Artinya di sini disebutkan oleh beberapa sirah nabawiyah, disebutkan oleh beberapa maulid, baik itu Barzanji, Syaraful Anam, Diyaul Ulami, Simtud Duwar, Maulid Diba, bahwa Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin. Rasul sangat mencintai orang fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum. Ya, makanya kata Rasul, kalau kita pengen jauh dari bencana, dari bala, sering-sering kita mengamalkan apa yang Rasul lakukan. Rasul juga melakukan itu seperti yang diajarkan oleh milah sebelumnya, yaitu ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Bahwa Nabi Nuh juga mengamalkan ini. Begitu Rasul, idza da'athul miskina ajaba. Kalau kita diundang oleh orang miskin, secepat mungkin kita datang.
Jadi ada orang miskin nggak punya, ngundang kita sunatan, nikahan, segera kita datang. Kenapa? Disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebalik, kalau yang ngundang orang kaya, kita dandannya dari subuh itu, ya kan? Ada orang yang meninggal, orang kaya meninggal, itu tahlilnya hampir ribuan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, nggak habis-habis tuh. La ilaha illallah, la ilaha. Giliran yang mati itu orang miskin, la ilaha illallah, ya kan? Udah rapi, nggak sampai ribuan, ya kan? Ini kadang-kadang kita salah kaprah. Giliran orang mati itu nggak punya, kita cepet-cepet. Giliran yang kemudian orang kaya, lama-lama. Giliran yang ngundang orang kaya, buru-buru kita. Tapi giliran orang miskin yang ngundang, pada Rasul mengajarkan idza da'athul miskina fa'ajaba. Kalau diundang sama orang yang nggak punya, orang miskin, segera datang. Kenapa? Disitulah keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul kemudian berdoa. Apa doa Rasul? Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi jumratil masakin. Ya Allah, ahyini miskinan, hidupkan aku dalam kemiskinan. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam kemiskinan. Wahsyurni fi jumratil masakin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang miskin. Berarti kita doa orang kaya nggak boleh dong Ustaz, gitu kan? Boleh, ya kan? Rasul itu miskin maksudnya tidak mau ada perhitungan lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasul sholat dengan siapa? Dengan Umar dan Abu Bakar. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba Rasul bangkit, belum berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Rasul membawakan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu. Ternyata tiba-tiba Rasul langsung bangkit, langsung pulang. Nggak lama kemudian datang lagi, ditanya sama Umar, ya Rasul ada apa? Kok tiba-tiba pulang balik lagi? Apa kata Rasul? Tadi setelah sholat, aku teringat ada 2 dinar. Ada 2 dinar di bawah, di dekat tempat tidurku. Jadi Rasul punya 2 dinar. Terus diapain 2 dinarnya? Sudah aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku nggak punya apa-apa, sudah tenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya Rasul memang memiskinkan dirinya, memikirkan orang banyak, memiskinkan dirinya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh kaya. Ada doa Rasul yang kemudian doanya untuk orang kaya. Apa itu? Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Ya Allah, Allahumma aghnini bihalalik, kayakanlah kami dengan apa? Yang halal-halal darimu. Artinya kita diberikan satu kekayaan, yaitu menggunakan sesuatu yang halal, tidak memakan yang haram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mulai hari ini kita perbanyak salawat kepada baginda kita Rasul, agar apa? Kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang ibu-ibu suka baca salawat, ya, nyuci piring salawatan. Astaghfirullah Rabbal baraya, sambil nyapu astaghfirullah minal khataya, sambil goreng, kadang-kadang goreng tempe salawatan. Ya muhaiminu ya salam, ya muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin. Keenakan selawat, tempenya angus. Akhirnya lakinya marah-marah. Lah, ini ngapa tempe angus ini? Ya kan? Kata bininya, itu Pak, tadi gara-gara si Muhaimin. Lah, Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, Pak, tapi Muhaiminnya selawatan. Mama goreng tempenya keenakan selawatan, akhirnya tempenya angus. Kata papanya, ya udah sini dimakan, hitung-hitung makan tempe selawatan. Ya,
Nanti kita perbanyak salawat, apalagi COVID kayak begini, meskipun sudah mulai landai, meskipun sudah sangat tidak terdengar suara ambulan, yang dulu sering kali kita dengar suara ambulan tiap harinya, tiap jamnya, wing 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 wing, yang dulu kita kemana-mana khawatir, sekarang sudah mulai landai, tapi kita tidak boleh lengah untuk kemudian terus membaca salawat pada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika badan gak enak, itu Allah sudah ciptakan nur, cahaya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita membaca selawat. Kan ada tuh selawat untuk kita sehat, ya kan, yang banyak kemudian kita baca, ya kan, tibbil qulubi wadawaiha, kan gitu. Tibil kulub, hati kita enak, badan kita enak, ya kan, yang kemudian mudah-mudahan kita sehat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu memang yang memisahkan kita, sudah waktunya kemudian saya mengakhiri. Akhirnya kalau ada sumur di ladang, boleh kita ngapain Bunda? Mandi, jangan mandi. Ustaz, ya. Ustaz, sebelum ditutup, Baik. ada yang mau bertanya dari para hadirat. Fadhal, silakan Bunda. Cuma 5 menit ya Ustaz ya, setelah itu ditutup doa, dan jangan lupa Ustaz doa untuk Pak Kiai Mahrus dan Umi Yati. Taib, insyaallah. Mari silakan yang mau bertanya langsung ya. Bunda Yosi gimana? Langsung angkat tangan atau lewat chat? Ya, langsung saja, angkat tangan saja. Silakan bunda-bunda. Tim Rawi lagi asik makan ya. Alhamdulillah. Bu Lili biasanya rajin bertanya. Kayaknya udah jelas. Iya. Mungkin juga karena udah sore, Ustaz. Monggo kita mungkin lebih baik berdoa saja. Taib. Tidak ada pertanyaan dari bunda-bunda. Baik, bunda-bunda muta'alimah, syukur alhamdulillah. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Fatihah yang pertama kita bacakan untuk ayahanda dan ibunda kita, bil khusus ayahanda Mahrus Amin, yang syukur alhamdulillah tentunya Allah sudah pertemukan beliau dengan Uminda, Umiyati, dan insya Allah juga para anbiya, para nabi, wassalihin, dan orang-orang soleh. Karena beberapa kitab yang kami pelajari di Darul Najah, katakan ada kitab tazkaroh, ya, ada kitab pengingat kematian yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Itu khusus bicara bagaimana orang ketika sudah wafat ini kemana, ya, apakah di alam barzah, apakah bertemu dengan orang yang dicintainya ketika Uminda Umiyati berangkat duluan, ya kan, kemudian ayahanda menyusul, apakah bertemu? Dalam kitab itu dibahas sekali dan sangat lugas bahasanya. Kita yakin seyakin-yakinnya sesuai doa kita, an'amta alaihim minan nabiyyin, keduanya Allah berikan kenikmatan bertemu dengan para nabi, wassalihin, dan orang-orang soleh, ya, wasyuhada, dan para syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sesungguhnya juga orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang soleh sesungguhnya wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan pernah kita katakan beliau-beliau itu mati, bal ahya, mereka tetap hidup, akan tetapi walakin la tash'urun, kita tidak merasakan. Itu artinya kita yakin seyakin-yakinnya ayahanda Kiai Haji Mahrus Amin ini dan ibunda Umiyati hanya berpindah kehidupan. Beliau tidak wafat, beliau tidak mati, berpindah kehidupan. Bahkan di kitab itu disampaikan, fa ila yaminihi, ketika beliau yang soleh ini melihat ke kanannya, maka dia sedang melihat jannatin firdaus wa na'im. Dia sedang melihat jannat firdaus, surga firdaus, surga jannatun na'im. Ke kirinya dia akan melihat orang-orang yang mendoakannya, orang-orang yang ingat dengannya. Hari ini, sore ini, beliau insya Allah sedang memperhatikan kita, bunda-bunda muta'alimah yang kemudian terus istiqomah dalam rangka li'ilai kalimatillah dan mendoakan beliau. Mudah-mudahan Fatihah kita bisa menghantarkan
daripada keberkahan beliau, sehingga pengajian kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari keberkahan beliau berdua, dan insya Allah hati kita bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa terus memanfaatkan hidup kita dengan kebaikan sampai akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa bikulli salihah wa ila mana wa abina al-mukarram al-maghfurlah ayahanda Mahrus Amin, wa ila ma nawat ummina al-maghfurlah al-mukarramah uminda umiyati bima fiha lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita bacakan Fatihah buat orang tua kita yang sudah mendahului kita. Buat orang tua kita, guru-guru kita, guru-guru yang di Darun Najah, guru-guru yang di luar Darun Najah. Beberapa orang alhamdulillah Allah telah ambil untuk mengambil ilmunya. Dari saya aja banyak sekali, ada Ustadz Muhibbin, ada Ustadz Lamri Jidi, banyak guru-guru yang kemudian Allah ingin ambil ilmunya. Maka mungkin di luar sana ayahanda bunda, mungkin ada guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, maka mudah-mudahan insya Allah guru-guru kita ini terus memberikan keberkahan atas izin Allah dan rahmatnya, sehingga kita masih bisa terus menjalankan istiqomah untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu mempelajari daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala bima fihi min baitis salamah wal